Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas ketentuan perangkat elektronik di dalam kabin, menyusul surat keputusan dan surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang kembali mengingatkan pengelola bandara agar memperketat pemeriksaan barang elektronik sebelum masuk kabin pesawat. Dan bersama kita sudah hadir Bapak Zifan Narendra Arifin selaku pengamat penerbangan dan juga Bapak Agus Santoso Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Ditjen Perhubungan Udara mengingatkan kembali pengelola bandara melalui SK Dirjen Perhubungan Udara nomor SKEP-2765-12-2010 dan surat edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor SE6 tahun 2016 terkait dengan barang elektronik atau gawai yang dibawa penumpang ke dalam pesawat yang wajib diperiksa secara ketat tanpa kecuali sebelum penumpang naik ke dalam pesawat. Dalam SK itu disebutkan tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang. Salah satu pasalnya menyebutkan laptop dan barang elektronik lainnya dengan ukuran yang sama dikeluarkan dari tas atau bagasi dan diperiksa melalui mesin X-ray. Adapun surat edaran mengatur prosedur pemeriksaan bagasi dan barang bawaan yang berupa perangkat elektronik yang diangkut dengan pesawat udara. Dalam surat edaran itu juga diinstruksikan kepada semua kepala bandara di Indonesia untuk memastikan barang elektronik seperti laptop dan barang elektronik lainnya harus dikeluarkan dari bagasi atau tas jinjing dan diperiksa melalui mesin X-ray. Meski demikian, Kementerian Perhubungan belum menerapkan larangan penumpang membawa laptop dan barang elektronik yang lebih besar daripada telepon genggam ke dalam kabin pesawat seperti diterapkan Amerika Serikat dan Inggris beberapa waktu lalu. Pengamanan ketat terhadap barang-barang elektronik di dalam kabin dilakukan dalam upaya mengantisipasi aksi terorisme menggunakan perangkat elektronik. Dari ketentuan itu juga diatur bentuk pemeriksaannya, yakni laptop, iPad, atau barang-barang elektronik dikeluarkan dari tas atau bagasi dan melalui pemeriksaan mesin X-ray. Jika petugas ragu hasil pemeriksaan X-ray, petugas berhak memeriksa secara manual dengan cara 1. Pemilik barang menghidupkan perangkat elektronik tersebut. 2. Pemilik barang mengoperasikan perangkat elektronik tersebut. 3. Personil keamanan penerbangan mengawasi dan melihat hasil pemeriksaan dari perangkat tersebut. Hingga kini, negara-negara yang sudah menerapkan larangan gawai masuk kabin yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat menetapkan larangan terhadap perangkat elektronik atau gawai di dalam kabin yang lebih besar dari smartphone dari penerbangan 8 negara muslim dan 10 bandara terkena dampaknya. Sementara itu Inggris memberlakukan pembatasan gawai elektronik seperti laptop dan tablet di kabin pesawat dari beberapa negara muslim, diantaranya Mesir, Jordania, Lebanon, dan Arab Saudi. Ada 6 maskapai Inggris dan 8 maskapai internasional yang terkena dampak kebijakan ini. Alasan pelarangannya yakni AS mengendus adanya rencana teror dengan menggunakan perangkat elektronik. Negara Islam, Irak, dan Suriah atau ISIS sejak beberapa waktu lalu mencari cara memasukkan bahan peledak ke dalam kabin pesawat dengan menyembunyikan bahan peledak di perantai elektronik ukuran besar. Selain itu, alasannya lain yakni ledakan yang berasal dari laptop pernah menimpa pesawat Somalia. Dubes Somalia untuk Swedia, Awale Kulane, berada di pesawat dan merekam insiden yang menyebabkan lubang di badan pesawat. Nurulita, Berita 1 TV, Jakarta. Iya, kita akan lanjutkan dalam Lunch Talk kali ini. Kita akan membahas mengenai gawai yang dilarang untuk masuk ke kabin. Dan saya langsung ke Pak Agus. Selamat siang Pak Agus.
Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Agus, ini Ya. kalau kita lihat Dirjen Perhubungan mengingatkan kembali terkait dengan adanya SK Perhubungan Udara nomor Seskap 2765. Ini terkait dengan edaran Dirjen Perhubungan Udara untuk melarang barang elektronik dibawa penumpang ke kabin. Ini alasan utamanya kenapa akhirnya Kemenhub atau Dirjen Perhubungan mengingatkan kembali terkait dengan ini. Ya, baik. Jadi kembali lagi bahwa safety untuk penerbangan ini menjadi prioritas utama kami selaku Dirjen Perhubungan Udara dan juga rekan-rekan semua di dunia penerbangan. Ya, Bapak Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada kami untuk selalu mengingatkan safety. Tentunya safety ini terkait langsung dengan security. Ya, safety dan security ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk jaminan itulah kami mengeluarkan surat edaran yang berisi diantaranya adalah untuk peralatan elektronik yang lebih besar daripada smartphone. Itu bisa berupa laptop, bisa berupa tablet, dan bisa berupa video player dan sebagainya. Ini semuanya diatur untuk manakala para penumpang mau memasuki kabin pesawat, ini peralatan elektronik tersebut harus dikeluarkan dan juga harus memasuki X-ray. Ya, dari X-ray tersebut dengan aviation security kami yang sudah terlatih, ini akan dideteksi apakah alat tersebut benar-benar laptop, apakah alat tersebut benar-benar tablet, dan apakah alat tersebut benar-benar video player. Ini semua akan dianalisa di dalam X-ray analisa yang ada manakala para penumpang sedang memasuki gate X-ray. Oke. Sehingga kita memberikan jaminan kepada penumpang bahwa itu berupa safety prosedur dipatuhi. Baik, Pak Agus, kalau bisa Anda tadi sudah jelaskan bahwa ini sebelum masuk ke kabin akan diperiksa oleh X-ray, artinya belum dilarang ya Pak? Belum ada pelarangan untuk di Indonesia untuk barang-barang tersebut masuk ke kabin. Nah, Anda menyebutkan itu akan melalui pemeriksaan. Seberapa akurat ini pemeriksaannya Pak melalui X-ray? Karena kalau kita lihat belajar dari kejadian meledaknya pesawat di Dalo Airlines yang berada di maskapai nasional Somalia yang terbang dari Mogadishu menuju Djibouti ini meledak dan mendarat darurat. Itu lolos dari pemeriksaan X-ray. Kalau kita seperti apa kondisinya Pak? Baik, perlu kami jelaskan bahwa di Indonesia ini kami memiliki 28 international airport. Ya. Mayoritas daripada international airport itu dikelola oleh Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, di mana di dalam Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II tadi ada GM di masing-masing bandara internasional. Nah, surat edaran kami ini ditujukan kepada seluruh GM dari bandara internasional dan seluruh kepala bandara UPT maupun bandar udara yang lainnya supaya aturan ini dipatuhi. Ya, kami memiliki deteksi yang berada di X-ray itu ada 2 angle. Jadi X-ray itu masuk itu ada yang 1 angle detection, ada yang 2 angle. Dengan adanya 2 angle ini jadi lebih presisi, lebih bisa mengidentifikasi alat apakah yang ada di dalam komputer tersebut, alat apakah yang ada di tablet tersebut, sehingga kita para AFSEC ataupun Aviation Security ini bisa meyakinkan bahwa alat tersebut memang aman, memang alat tersebut benar-benar laptop, bukan laptop gadungan, jadi casingnya cuma laptop tapi di dalamnya bom. Ini yang diprediksi oleh para aviation security itu. Oke, jadi kemudian bisa terlihat, dari ya, masing-masing AFSEC itu mempunyai atasan yang namanya CM. Ya, alat itu bisa terlihat dari peralatan-peralatan yang ada di X-ray di International Airport utamanya yang sudah dimiliki oleh bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II di bawah Kemenag BUMN. Ini semua kita berikan regulasi supaya lebih ketat lagi dalam memeriksa daripada alat-alat elektronik utamanya yang berbentuk mirip-mirip tablet, mirip-mirip laptop dan sebagainya, video player dan sebagainya. Ini yang menjadi awareness kami supaya memberikan jaminan safety
yang masuk ke kabin ini benar-benar safe. Pak Agus, ini kalau dilihat regulasinya sudah baik dan juga sudah dibentuk, ada surat peringatan juga. Lalu bagaimana dengan SDM-nya di sana? Apakah mereka memang sudah disiapkan juga untuk mengetahui barang-barang yang seperti apakah yang memang dianggap membahayakan, ataupun misalnya laptop ini nampaknya tidak pas atau tidak asli atau seperti apa dan membahayakan? Nah, baik. Ini alat-alat sebetulnya sudah mencukupi, dan satu lagi yang ditanyakan adalah SDM-nya. Ya. SDM ini kami train berkali-kali untuk bisa mengenali alat-alat yang ada hubungannya dengan bahan peledak dibanding dengan alat-alat yang memang purely elektronik. Jika ditemukan bahwa alat-alat itu tidak meyakinkan bagi AppSec, itu AppSec mempunyai right untuk mengeluarkan laptop tersebut, menyingkir dari tempatnya. Kemudian pemilik daripada laptop tersebut membukanya, meng-on-kan, menghidupkan, kemudian mengoperasikan. Nah, di dalam operasi itu tentunya ini kalau itu ada alat-alat itu mengandung kabel-kabel yang hubungannya dengan bom dan sebagainya, pastinya bisa terdeteksi daripada peragaan yang diadakan oleh AppSec tersebut. Sehingga kami memberikan ukuran screening yang demikian pada saat ini mencukupi. Baik, Pak Agus, apakah sudah pernah dilakukan uji coba untuk X-ray ini? Jika mungkin pernah uji coba memasukkan model seperti bom ataupun sejenisnya yang mungkin akhirnya betul-betul terlihat dan teruji. Baik. Ini alat-alat yang berhubungan dengan bom itu bisa dimasukkan ke dalam casing daripada laptop itu. Dan alat-alat dari bom itu kami bekerja sama dengan BIN dan sebagainya. Ini alatnya sudah terdeteksi bentuknya seperti yang ada di dalam indikasi itu bom dan sebagainya. Ini para AppSec kami kita train untuk bisa mengenali. Jadi alat-alat yang dangerous good itu yang masuk ke dalam kabin pesawat terbang ini bisa kita listing dari mulai alat-alat sederhana, misalkan itu baterai, ya, misalkan itu aki dan sebagainya, alat-alat yang mudah terbakar, alat-alat yang mudah memicu kebakaran dan sebagainya, sampai yang paling membahayakan yaitu bom. Ini semuanya para AppSec kita sudah ditrain dengan pengetahuan yang komprehensif. Baik, Pak Agus, saya ke Pak Ziva Narendra, pengamat penerbangan. Pak Ziva, ini terkait dengan adanya surat edaran ini. Ini Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat sejauh ini pun sebenarnya sudah dilakukan terkait dengan X-ray dan juga beberapa pengamanan ketat di bandara kita. Tanggapan Anda terkait ini? Seperti tadi Pak Dirjen sampaikan ya, kita selalu mengacu pada safety dan security. Penerbangan Indonesia mengacu pada moto apa yang disebut dengan 3S1C, yaitu apa? Safety, Security, Service, dan Compliance. Ini sudah menjadi moto kita selama lebih dari 10 tahun terakhir. Nah, adanya memorandum atau notifikasi mengenai screening terhadap laptop ini adalah nomor satu untuk memastikan bahwa kita mengutamakan safety. Safety untuk safety siapa? Bukan saja safety penumpang atau penerbangan tersebut, tapi juga pemangku kepentingan dan pengguna fasilitas lainnya, termasuk bandara, pengguna jasa bandara, dan juga maskapai. Kemudian nomor 2 adalah security. Security kita bicara mengenai pengamanan. Kalau tadi safety adalah keselamatan, kita bicara pengamanan. Lagi-lagi adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi risiko. Risiko itu berupa apa? Jika terdeteksi ada komponen di dalam laptop yang tidak umum, yang bukan merupakan komponen standar atau komponen yang tidak awam ya, maka Aviation Security bisa mengidentifikasi, kemudian melakukan pencegahan dengan hak tadi itu. Mengeluarkan laptop, menanyakan kepada pemilik atau penggunanya, bahkan bisa dipreteli istilahnya, bisa dibuka untuk mencegah supaya alat tersebut tidak memasuki ke gate berikutnya, yaitu sampai dengan ke boarding, apalagi sampai dengan ke pesawat. Jadi kalau dari opini saya, regulasi ini memiliki paham yang sudah cukup baik untuk mengutamakan safety security tadi, namun yang tidak kalah penting adalah penekanannya dan monitoringnya. Dari sekian juta penumpang yang masuk dan keluar bandara, apakah kita bisa memastikan kualitas monitoring itu terjaga? Oke, bagaimana kita tahu bahwa kualitas monitoring itu sudah terjaga? Karena
kita tidak tahu begitu ya, yang dibawa oleh penumpang yang mungkin punya IT canggih seperti itu, bagaimana kita bisa mengantisipasi? Artinya si X-Ray ini sudah punya alat khusus yang di dalam sudah ada standar komponen komputer gitu, Betul. laptop seperti itu. Teknologi ini kan akan selalu berevolusi ya. Iya. Kita ada kejar-kejaran terus sama teknologi. Nah, komponen training atau pelatihan kepada petugas security, khususnya aviation security dan petugas bandara, secara berkala dan saling mengupdate, memperbaharui materi-materi training ini menjadi kunci pertama yang paling penting. Kedua adalah kejelian. Kejelian kita terhadap sesuatu yang tidak awam tadi. Nomor 3 yang tidak kalah penting adalah koinformasi. Seandainya ada satu staff atau satu pegawai security atau angkasa pura atau petugas bandara yang melihat kejanggalan dari contohnya cara si penumpang yang berkaitan atau individu berkaitan ada gerak-gerik yang mencurigakan, mungkin langsung diberikan informasi. Perlu dimonitor individu ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Pak Ziva dan juga Pak Agus. Kami akan kembali bergabung dengan Anda. Usai jeda, pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Lunch Talk kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi.